Saat melihat, semua tampak lebih terbuka. Saat mendekat, semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik. Halo teman baik, ketemu lagi sama Afi di Lihat Lebih Dekat. Di episode kali ini aku sedang bersama seseorang yang inspiratif, yang menginspirasi aku juga, namanya Teh Uga. Teh Uga ini beliau concern di concern berbagi, tapi tidak berupa uang, tapi berupa buku. Mari kita ngobrol sama Teh Uga. Halo Teh Uga. Halo Teh Afi. Terima kasih sudah datang ya. Sama-sama. Terima kasih udah mau kita wawancara di Lihat Lebih Dekat Teh Uga. Seperti tadi yang udah aku bilang ke teman baik semuanya, bahwa Teh Uga ini concern di sedekah, tapi sedekahnya buku. Sesuai dengan bajunya, sedekah buku Indonesia. Teh Uga, kenapa sih Teh Uga akhirnya pengen kepancing, atau apa yang men-trigger Teh Uga pada akhirnya pengen bikin sedekah buku? Ini pertanyaan yang sering banget ditanyain ke saya. Jadi awal mulanya tuh agak personal ya. Jadi waktu itu 2014 saya baru lulus kuliah tuh. Biasalah kalau baru lulus kuliah tuh menggebu-gebu, pengen berkontribusi terhadap masyarakat, terhadap negara gitu, nusa dan bangsa gitu kan. Dan saya pun merasakan itu. Nah, tadinya tuh yang mau dikontribusiin tuh kan ilmu saya sebagai psikolog ceritanya. Tapi abis lulus tuh kayak refleksi diri lagi. Gue tuh udah bisa belum ya, walaupun udah punya title, tapi kayaknya belum sepenuhnya mumpuni gitu. Masih yang sifatnya ada di kepala aja, nggak ada di yang bener-bener di daily practice-nya gitu kan. Nah, habis itu saya pulang lagi ke rumah, terus mikir apa yang bisa gue kasih ke masyarakat yang bisa saat ini gitu, 2014. Di rumah saya tuh banyak buku, saya suka buku, tapi bukunya memang buku pengembangan diri, karena kan psikolog self-development, terus juga buku novel-novel yang sederhana lah gitu. Nah, terus habis itu, kayaknya berbagi buku bisa nih gitu kan. Tapi buku saya kan tadi ya kategorinya. Nah, saya coba cek, saudara saya itu lagi KKN di nama desanya di Kampung Bamba Puang. Itu di 1 jam sebelum Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Terus aku ngobrol sama dia, terus Kak, di tempat KKN saya tuh butuhnya buku anak-anak. Terus butuhnya mukena, butuhnya permainan anak gitu ya. Oh, kalau kayak gitu berarti saya nggak punya bukunya. Tapi buku itu salah satu yang emang media yang kita ingin, yang saya ingin kasih lah gitu. Cuma bukunya nggak ada, habis itu kita funding lah buku. Kurang lebih sebulan, habis itu kita dapat sekitar 200 buku. 200 buku di 2014 November ke Desember lah, kayak gitu. Itu sih awal mulanya kenapa bikin sedekah buku. Tadinya tuh cuma mau 1 kali, cuma pas saat itu aja. Ternyata pas nyampe ke kampung situ, kan saya bawa bukunya tuh bukan dikirim yang waktu yang pertama, langsung bawa bukunya dari Bandung ke Jakarta, terbang ke Makassar ke Toraja itu 8 jaman lah pada waktu itu ya. Kayak gitu. Jadi pas nyampe sana kayaknya yang butuh buku tuh nggak cuma anak-anak di desa ini aja, kayaknya di tempat lain juga butuh gitu. Jadi waktu itu tahun pertama saya targetnya 1 tahun mungkin bisa 4 kali donasi buku deh. 1 tahun 4 kali donasi buku. Targetnya awalnya. Ternyata tahun pertama itu bisa sampai 15-an titik. 15 titik? Teh Uga sendiri yang ke sana? Ada yang kita datang sendiri, ada yang kita kirim. Oke, yang datang sendiri itu kemana aja? Yang datang sendiri pernah saya ke Tanah Toraja itu ya. Terus Sulawesi udah banyak, terus Maluku, ke Ternate, terus kalau volunteer itu ada yang ke Lombok, ke Jogja, mungkin ada yang di kalau Jawa banyak ya, karena volunteer kan bisa naik motoran ke sana, titipin buku gitu, kayak gitu. Kalau saya sih yang paling jauh itu Ternate. Teh Uga selama perjalanan membagikan buku itu ya, menyedekahkan buku itu, apa yang Teh Uga dapat? Wah, oke, pertama, kalau ditanya dapatnya itu 1, capek. Betul ya? Betul. Kayaknya kalau bikin perjalanan tuh nyampe ke sana aja jauh gitu kan, kalau yang kita bawa sendiri. Pun kalau yang kita ngirim juga packing kan capek ya. Pertama dapatnya capek. Tapi yang kedua, capeknya itu terbayarkan ketika kita melihat respon si adik-adik ketika nerima buku.
Yang paling saya ingat yang pertama kali di dekat Tanah Toraja itu di Bamba Puang itu kita udah ngirim nih, kita udah bawa bukunya ke sekolah. Terus itu anak maghrib lah datang sama bapaknya ke rumah kepala kampung untuk minta buku lagi. Berarti kan sebutuh itu ya mereka gitu. Jadi ada rasa oh ternyata kita berarti gitu buat orang ketika kita bawa buku gitu. Itu terus tadi capek, terus ada rasa kita merasa punya arti gitu ya, makna. Terus yang ketiga saya bisa nambah networking ketika oh ternyata banyak ya orang yang punya energi sama gitu, pengen jadi volunteer, pengen ikut packing, pengen ikut kirim buku, jadi ketemu teman baru lah atau keluarga baru kayak gitu. Itu sih 3 utama yang aku dapatkan. Itu kan secara secara umum lah ya, orang pasti dapat capek, kebahagiaan dan lain-lain. Tapi secara personal nih dari 2014 sampai sekarang berarti udah 8 tahun ya membangun sedekah buku. Ada pertumbuhan apa dalam diri Teh Uga sendiri yang membuat saya harus terus mengayuh sepeda saya untuk tetap sedekah buku ini berjalan ya. Jadi waktu saya bikin nama sedekah itu berbagi, buku itu bukunya ya, medianya. Indonesia itu targetnya ceritanya. Tapi waktu bikin tuh saya nggak kepikiran bakal sampai tahun ke-8. Ternyata yang saya dapetin, apa yang saya tulis, sketch-sketch yang saya tulis, se-Indonesia, misalnya kan sedekah buku Indonesia, itulah yang membuat ini gerakan nggak akan berhenti karena se-Indonesia belum kekirim gitu. Baru berapa titik kan, baru berapa buku gitu. Itu yang membuat saya oke, gue dapetin sesuatu yang oh ternyata punya visi besar ketika menciptakan sesuatu itu yang bakal bikin kita keep going gitu. Bakal kita ya kayak Teteh lah misalnya di Berita Baik kayak gimana misi awalnya. Nah itu yang akan ngedrive kita untuk jalanin terus. Kayak gitu. Itu punya visi besar. Terus kalau secara personal saya tuh nggak pernah kepikiran saya bisa bikin community atau bikin gerakan. Tapi kalau kita nggak lakuin, terus kita nggak kolaborasi sama orang, itu nggak akan bisa sampai saat ini lah. Apalagi bisa dapat donasi banyak gitu ya. Itu juga yang saya pelajari gitu dari selama ini. Terus juga salah satunya adalah jadi perempuan dan jadi leader itu tidak mudah guys. Karena udah spill jadi perempuan dan jadi leader itu tidak mudah. Saya merasakan itu. Nah, apa yang membuat Teh Uga bilang nggak mudah nih jadi perempuan sekaligus jadi leader, jadi sebuah ketua komunitas gitu ya? Itu gimana? Spill dong. Ini kayaknya ceritanya agak personal. Nggak apa-apa. Jadi karena sedekah buku itu satu tidak terpusat di titik tertentu, let's say misalnya di Bandung. Jadi kita ada di Bandung, Jabodetabek, di Jogja, Makassar itu yang masih aktif. Tapi dulu ada di Palembang, Surabaya, ada di beberapa titik lah. Nah untuk ngelola teman-teman volunteer itu kan butuh leadership ya. Maksudnya kita ngelola banyak orang dan secara umum remote semua gitu ya. Itu tidak mudah satu. Terus dinamika di dalam organisasi, di dalam komunitas itu, misalnya kalau leadernya cewek, kayak gimana sih teman-teman volunteer ngelihat kita gitu kan. Terus mungkin secara umur beda tipis umurnya pada saat itu. Kalau sekarang kan mungkin volunteer banyak yang muda ya. Jadi kalau ngelihat kita oh senior gitu. Tapi waktu awal bikin kan umur sama ya. Kayak gitu. Jadi mungkin ada friksi-friksi, terus juga ada beda value gitu ya. Itu yang akhirnya kalau kita nge-lead orang emang perlu perhatiin value-nya, karena kalau kita nggak lihat value-nya, kalau kita nggak balik ke value yang ditanamin itu bakalan ya tadi friksi itu terjadi gitu. Kayak gitu. Itu sih yang saya rasain ya ketika jadi leader. Ternyata. Uga kan selain di sedekah buku ini tadi saya melihat ada generasi cakap. Nah, berarti di generasi cakap juga Teh Uga sebagai leader juga. Betul, aku yang create ya. Ini biro atau konsultan SDM atau konsultan psikologi yang fokusnya untuk bantu mengembangkan atau menumbuhkan mindset, skill set, sama mental ya. Saat ini fokusnya karena kita baru 2 tahun belakangan ini kita fokusnya ke anak muda gitu. Itu kayak semangat itu sama-sama sedekah buku. Sebenarnya kita pengen berbuat kebaikan sebenarnya. Kita bantuin orang kalau di sedekah buku. Kalau di generasi cakap tuh lebih ke ngebantuin anak-anak muda khususnya kayak gitu. Kenapa
sedekah buku kan tujuannya membantu. Terus tadi generasi cakap juga membantu. Kenapa kata membantu ini kuat sekali gitu di Teuga? Kalau balik lagi ke belakang, kalau saya refleksiin lagi ke belakang, saya bukan dari keluarga yang berada gitu ya cukup lah, tapi mungkin di bawah cukup sedikit gitu. Jadi maksudnya orang tua saya dulu suka cerita, saya mau sekolahin kamu tuh dibantuin sama om ini gitu. Dan jadi itu tuh kayak terngiang-ngiang di saya, oh ngebantu tuh kayak jadi value gitu kalau di keluarga saya. Kalau ibaratnya love language itu service gitu ya. Act of service yes, betul gitu. Jadi keluarga saya tuh act of service banget. Karena saya ngerasanya seneng ya kalau dibantu tuh kayak oh iya, kita bantuin orang, one day kita bisa bantuin orang gitu kan. Kayak gitu. Jadi itu sih yang saya rasa value yang ditanemin ya di keluarga saya gitu. Sehingga ini itu yang menarik Teuga untuk saya pengen terus bikin ngebantu, apa, bikin apa dengan gitu. tujuan untuk membantu. Dengan tujuan untuk membantu, tapi spesifiknya apa misalnya tadi kalau sedekah buku medianya adalah buku. Kalau generasi cakap itu karena bantuannya itu psikologis mungkin ya sifatnya. Kita bantuin switch mindset, bangun mental kayak gitu. Selama perjalanan sedekah buku 8 tahun ini, suka dukanya apa sih? Itu pertanyaan klise lah, suka dukanya apa? Tadi suka udah ya? Udah. Dukanya itu kalau banyak yang minta donasi, bukunya nggak banyak. Jadi kayak kita harus nunggu waktu untuk kumpulin buku bisa dikirim, itu kan perlu waktu ya. Itu karena kalau di sedekah buku kita nerima yang kirim satu atau donasi satu diterima, donasi satu box diterima. Waktu itu ada yang satu truk diterima gitu kan, karena ada satu truk gitu kan. Karena dia mau tutup rumah baca dia, terus dikasihin ke kita semua kayak gitu. Ya jadi dukanya ketika kita mau ngirim tapi belum cukup gitu kan, tidak bisa mengakomodir belum bisa mengakomodir seluruh kebutuhan gitu itu. Terus mungkin dukanya yang tadi sempat ditanyain, oh kalau kita jalan sama volunteer mungkin nanti ada value yang udah agak beda. Nah itu berpisah itu nggak apa-apa gitu sebenarnya. Kalau awal kan kayak kok dia ninggalin gue ya gitu kan. Oh tapi setelah dirasa-rasa, dipikir-pikir, oh ya emang udah beda aja gitu prioritas hidupnya, terus juga tadi value hidupnya, motivasinya ternyata beda gitu sama yang kita buat atau saya yang buat gitu. Mempertahankan value itu kan susah ya, apalagi sebagai founder gitu kita punya acuan value yang nggak bisa digeser nih, ya udah terus tetap aja di situ. Nah untuk mempertahankan value sendiri, sementara orang datang silih berganti itu gimana buat Teuga? Kalau dari saya lebih banyak ke ngobrol gini sih. Jadi maksudnya saya tuh pengennya kayak gini, di sedekah buku tuh kayak gini. Terus juga saya coba untuk kayak sharing perjalanan yang pernah dilakukan. Jadi misalnya salah satu volunteer misalnya udah pernah jalan dari Bandung ke Jogja ke Labuan Bajo, itu saya ulang terus gitu kalau lagi saya sharing sama volunteer baru, karena oh ada loh orang yang kayak gitu. Nah itu kan buat mempertahankan value di sini tuh ya volunteerism gitu. Jadi sukarela, walaupun tetap kita coba memperhatikan kesejahteraan. Misalnya kalau dia pergi kita bantu untuk pembiayaan ongkos gitu kan, nggak cuma bawain bukunya aja kayak gitu. Itu sih yang saya khususnya coba ulang-ulang cerita itu. Nah itu dari mana biayanya? Oke, kalau sedekah buku awalnya mungkin 1-2 tahun awal tuh self funded gitu. Jadi semua dari saya masih pribadi, seiring dengan banyaknya donasi, makin mau ngirim jauh, duitnya itu kan makin banyak ya. Mau nggak mau kita bikin proposal, masukin ke beberapa media. Kemarin kita 2 kali dapetin CSR dari perbankan, yang bentuknya ada uang, ada juga bentuknya buku gitu. Jadi kolaborasi itu salah satu yang bikin kita tetap bisa jalan sih. Kolaborasi di sini maksudnya misalnya sama volunteer, dia lagi mau pergi ke Papua waktu itu ya, ada 2 atau 3 volunteer ke Papua, kita titip barangnya di bagasi dia gitu. Kayak gitu. Itu kan juga bisa. Jadi tetap sampai bukunya, ongkos kirim sedikit menipis. Barang sampai ya, buku sampai kayak gitu.
Feedback apa yang sering diterima dari penerima buku ini? Oke, kalau dari penerima buku, ada buku yang mungkin nggak sesuai dengan si daerah tersebut, gitu. Jadi waktu awal-awal kita masukin buku aja kan, nggak terlalu memperhatikan di sana sebenarnya butuhnya apa gitu. Oh ternyata kita harus cek ya, misalnya waktu itu di Sulawesi Tengah kalau nggak salah, daerah itu memang panti asuhannya tuh Kristen gitu. Jadi kita mencoba ngumpulin buku Kristen agak lama supaya sesuai dengan kebutuhan yang di sana. Kayak gitu. Itu kan feedback dari yang sebelum-sebelumnya mungkin bukunya kurang sesuai sama si taman baca ataupun panti asuhan gitu. Itu kita coba sesuaikan. Itu feedbacknya. Terus kalau dari korporasi, kita beberapa korporasi itu datang 2 kali lah, let's say ya, tadi perbankan tahun berapa sama tahun berapa, dan mereka bilangnya senangnya sama sedekah buku itu karena kita juga langsung ngasih ke target yang sebenarnya mereka sasar. Kalau sedekah buku kan targetnya di panti asuhan tadi ya, terus taman baca, sekolah, sekolahnya tuh bisa sekolah negeri ataupun swasta, itu kita tetap bisa kasih gitu. Jadi kalau mereka kan agak susah ya surveinya mungkinnya kalau dari korporasi, tapi kalau lewat komunitas udah punya banyak jejaring, dia gampang gitu. Jadi langsung oh ya kita percaya sama sedekah buku misalnya, kayak gitu. Itu sih feedback sejauh ini ya. Kalau dari volunteer masih banyak sih yang harus diimprove ya dari sedekah buku, karena kita challenge-nya adalah se-Indonesia tadi gitu. Ada berapa volunteer? Volunteer kalau di grup tuh bisa 40-an. Itu satu grup tertentu ya. Kan saya bagi beberapa grup sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Kenapa tuh ada grup sebelum pandemi? Iya, ada grup yang karena kan kita udah lama ya. Terus ketika kita open volunteer yang baru, punya grup yang baru gitu. Ya mungkin sekitar 40-an di satu grup. Kalau di grup yang sesudah pandemi itu mungkin kayaknya bisa 60-an tapi nggak terlalu aktif. Kayak gitu sih. Mimpi besar TUGA secara pribadi apa sih? Buat sedekah buku. Buat apa aja? Buat apa aja? Deep questions ya. Ini saya boleh buka life map saya nggak? Karena life map saya agak bercabang ya. Sebenarnya saya punya beberapa tujuan, jadi nggak bisa bilang single ini ya, goal gitu ya. Jadi misalnya saya punya tujuan di karir saya sebagai psikolog gitu, makanya saya bikin wadah misalnya generasi cakap. Di sosial saya punya target khusus gitu ya, misalnya di sedekah buku saya masih pengen tetap jalanin dengan lebih rapi gitu ya, dengan lebih jauh misalnya sasarannya. Terus yang lain ya buat personal life saya gitu, ada goals-goals tertentu. Tapi intinya semuanya agak klise dibilang punya makna buat orang lain, tapi itu benar adanya gitu. Maksud kita tuh ngerasa berarti ketika orang tuh ngelihat apa yang kita lakukan tuh berarti buat dia juga gitu. Kayak gitu, lebih ke situ sih. Kalau di sedekah buku spesifiknya apa tuh? Spesifiknya kita kan sudah 25.000 ya. 25.000 yang dikirim buku ke beberapa tempat. Pengennya kalau bisa double up gitu ya sampai 50.000, tapi nggak tahu kapan itu ya, karena ngumpulin buku itu tidak susah guys mungkin. Ya. Iya, tapi kayak kalau mau dibikin smart goals tuh kayak lu mau tahun berapa ya? Mikir dulu. Kayak gitu. Itu sih dari pengen sedekah buku. Ya, pengen lebih banyak buku yang di-share, dan kalau bisa nggak cuma buku aja gitu. Tapi bisa yang lain, karena kita udah ada nemuin pattern bahwa buku awalnya buku, tapi sekarang udah bisa bikin program-program, bikin perpustakaan kayak gitu. Jadi udah nggak fisik buku gitu, fisik, udah bisa program. Yes, betul, kayak gitu. Itu yang sejauh ini saya rasakan ya, udah pengennya sih ke situ nih arahnya gitu. Bismillah ya. Bismillah, terima kasih. TUGA boleh kasih tahu ke teman baik gimana sih caranya kalau pengen ikutan jadi volunteer atau ikutan mau bantu buku, harus gimana dan kemana? Kalau mau ikut donate bisa cek di IG-nya Sedekah Buku ataupun IG-nya Generasi Cakap, kita posting di situ ada khusus ya nomor yang bisa dihubungi, rekening seperti itu. Kalau mau jadi volunteer
Khususnya di Bandung, Jabodetabek, Jogja sama Makassar itu kita ada volunteer base, home base-nya volunteer. Jadi nanti bisa DM di Instagramnya Sedekah Buku gitu untuk kalau mau tertarik jadi volunteer. Karena kita nanti akan arahkan untuk kumpul sama teman-teman volunteer di kota tersebut gitu. Kalau saya di Bandung di mana nih? Di Bandung di Jalan Semarang nomor 17. Di sini. Di sini ya, kantor Generasi Cakap dan Sedekah Buku sekalian. Kalau di Jakarta ada di mana? Kalau Jakarta belum ada tempat, tapi biasanya home base. Jadi kita tuh home base per home base. Jadi di rumah. Di rumah siapa gitu. Yang salah satunya yang di Bintaro itu. Kalau di Jakarta. Oke, teman Gitu. baik, kita punya banyak cara sekali untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Salah satunya TUG dengan Sedekah Buku. Teman baik bisa terlibat untuk bisa bermanfaat buat orang lain juga lewat buku yang teman baik sedekahkan lewat Sedekah Buku. Segitu aja teman baik, terima kasih. Sampai jumpa, dadah. Bye.